Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatimah Zahra dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Cewek Only. Sesuai namanya, rubrik ini akan membahas seputar permasalahan yang dihadapi remaja muslimah, tentunya dari sudut pandangan Islam. Rubrik ini diasuh oleh Insinyur Asri Supatmiati atau yang biasa disapa dengan Mbak Asri. Beliau adalah penulis buku-buku Islam, khususnya untuk remaja. Dan alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir bersama saya. Baik, pendengar yang beriman, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Fatimah gimana? Alhamdulillah Mbak. Pendengar yang beriman, banyak remaja putri yang notabene muslim tapi nggak menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslimah. Ini bisa kita lihat dari cara berpakaiannya, cara dandanannya atau cara gaulnya. Pokoknya jati dirinya sebagai muslimah itu luntur deh. Padahal sebagai muslimah mestinya kita punya ciri khas yang membedakan diri kita dengan non muslim. Nah, seperti apa sih kepribadian muslimah yang mestinya kita miliki? Nah, untuk menjawab itu semua, kali ini Voice of Islam akan mengangkat topik bangga menjadi muslimah sejati bersama Mbak Asri. Beliau adalah penulis buku-buku remaja. Penasaran kan? Oke, langsung aja kita bahas topik kita kali ini. Nah, Mbak Asri, saat ini banyak muslimah yang enggan menunjukkan identitas dirinya sebagai muslimah. Pokoknya penampilannya nggak mengesankan kalau dia itu muslimah. Gimana menurut Mbak? Iya benar banget nih Mbak Fatimah dan juga sobat muda pendengar setia Voice of Islam. Kayaknya muslimah kita nih banyak yang krisis pede kali ya. Iya betul Mbak. Jadi nggak pede menunjukkan dirinya sebagai muslimah. Buktinya ya bisa lihatlah secara kasat mata dari tata cara berpakaiannya aja ya. Banyak yang mengikuti pola berpakaian yang nggak dituntunkan dalam Islam lah. Misalnya ngikutin tren ala barat gitu kan. Misalnya yang apa tuh model sekarang yang lagi ngetren tuh, yang udelnya kelihatan gitu ya, ketat-ketat gitu Mbak ya, yang ketat-ketat misalnya gitu kan. Terus dari ini tempat mainnya juga, misalnya mereka lebih suka dugem gitu ya, ke diskotik dibandingkan masjid misalnya ngaji. Nah, kemudian juga
gimana mereka membelanjakan uangnya, misalnya lebih demen ke salon gitu kan, walaupun ngabisin duit Sofi gitu ya Mbak ya. shopping ratusan ribu rupiah gitu kan, dibandingkan misalnya sedekah. Pokoknya kayaknya memang nggak memperlihatkan ciri khasnya sebagai muslim gitu ya. Bahkan yang mau pakai baju muslim juga malu gitu kan, nggak trendy gitu kan, nggak pede dengan berbagai alasan gitu tuh kelihatannya. Oh, nah Mbak, kira-kira penyebabnya apa ya Mbak ya? Kok mereka nggak pede sama kemuslimannya? Nah iya gini Mbak Zahra, Mbak Fatimah ya. Nah, kita ini kan hidup di tengah-tengah alam kebebasan nih ya katanya ya, dimana memang sebagai muslimah banyak banget godaannya ya, biar bisa istiqomah gitu menjalankan Islam. Kalau nggak kuat ya gitu tuh, bisa-bisa terjerumus dalam berbagai tren gitu kan. Nah sayangnya tren yang berkembang nih bukan tren yang Islami gitu kan. Penyebabnya ya diantaranya adalah derasnya aliran budaya global masuk ke negeri-negeri muslim, termasuk ke Indonesia nih. Coba kita lihat ya, produk-produk ya, sakofah ya, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan gaya hidup semuanya masuk ke tengah-tengah kehidupan tanpa halangan. Dan itu datangnya dari mana? Ya dari barat gitu ya. Di mana barat itu mereka kan mengusung budaya sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi pola pikir, budaya dan gaya hidup di berbagai belahan dunia sekarang udah hampir-hampir nggak ada bedanya gitu ya, sama banget gitu. Kalau kita lihat ya misalnya restoran McDonald, kan nggak hanya di Amerika gitu ya, di Indonesia juga banyak gitu kan. Nah, remaja-remaja kadang merasa gengsi gitu kan kalau bisa makan di restoran kayak gitu. Kemudian juga baju-baju yang bermerek ya, misalnya perancang Christian Dior gitu kan. Ya nggak hanya ada di pusat-pusat mode di Paris gitu kan, di Indonesia juga banyak, di mall-mall gitu, di butik-butik gitu. Sepatu juga begitu mereknya ya, misalnya sepatu apa yang terkenal di dunia, merek Nike. Nggak hanya Michael Jordan aja gitu ya, teman sekelas kita juga banyak gitu kan yang make. Nah termasuk juga gaya hidup nih, ternyata banyak juga nih muslimah-muslimah kita yang ngikutin gaya hidup dari luar gitu kan, misalnya memperingati Valentine's Day gitu kan, pesta ulang tahun, tahun baru dan sejenisnya. Pokoknya gaya hidup kayak gitu sebenarnya kan bukan akar budaya dari bangsa kita gitu ya, apalagi dari Islam gitu kan. Tapi mereka banyak yang ngikutin. Terus gaya hidup pacaran, seks bebas ya, sampai hamil sebelum nikah. Wah ini nih, jadi banyak banget muslimah yang mengikuti semua gaya hidup itu. Kenapa sih mereka? Karena ya terpengaruh dari budaya luar yang mungkin banyak yang diusung dari media cetak, televisi, radio gitu ya, juga dari internet ya. Informasi-informasi itu banyak yang mencekoki kaum muslimin, termasuk remaja-remaja muslimah kita ya. Makanya mereka akhirnya nggak pede gitu dengan identitas keislaman mereka. Wah bener banget ya Mbak, kayaknya remaja kita tuh mudah banget tergoda buat meniru-niru apa aja yang sedang tren. Kenapa kira-kira ya Mbak, kok mental peniru itu kental banget di kalangan remaja? Iya benar nih, kayaknya kenapa ya kok mereka suka niru, karena mungkin ketidakpahaman mereka sendiri terhadap Islam kali ya. Iya, mereka nggak paham dengan ajaran Islam secara menyeluruh. Ya muslim sih muslim, cuman ada di KTP aja gitu ya. Muslim KTP gitu muslim ya Mbak KTP jadinya. Jadi akibat paham sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan, agama juga akhirnya nggak dijadikan sebagai pedoman hidup gitu kan. Islam hanya dipahami sepotong-potong gitu. Para muslimah misalnya ya, taunya cuman Islam tuh sholat, puasa, zakat, dan haji gitu kan. Tapi hukum-hukum yang terkait dengan amalia sehari-hari nggak dipahami. Misalnya gimana adab bergaul antara laki-laki dengan perempuan, aturan tentang berpakaian muslimah misalnya. Terus bagaimana juga hubungan seorang anak dengan orang tua, dan bagaimana juga kewajiban sebagai remaja, dia apa sih yang mesti dilakukan gitu kan. Jadi ya walhasil jangan kaget kalau rata-rata remaja muslimah kita pada nggak tahu kalau udah melanggar larangan Allah dan meninggalkan perintahnya. Ya gara-garanya ngikutin segala tren yang sebetulnya nggak Islami tadi gitu. Pendengar yang budiman, kayaknya makin seru aja nih obrolan kita. Nah, mestinya gimana sih identitas muslimah sejati itu? Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya Fatimah Azahro dalam rubrik Cewek Only. Seperti biasa, rubrik ini membahas seputar permasalahan yang dihadapi remaja muslimah dari sudut pandang Islam. Dan bersama saya ada Mbak Asri yang masih setia menemani kamu semua untuk membahas tuntas tema kali ini, yaitu bangga menjadi muslimah sejati. Nah Mbak Asri, gimana mestinya ciri-ciri muslimah yang kudu kita miliki? Cirinya, oke, yang pertama ya, kita mesti punya kepribadian yang unik nih, yang sesuai dengan landasan akidah Islam. Pola pikir dan pola sikap kita kudu Islami. Misalnya kalau pola pikir ya, cara kita menilai suatu persoalan, mensikapi suatu peristiwa, dan menyelesaikan problematika kehidupan, semuanya harus dengan landasan Islam. Sikap, tingkah laku, dan berbagai aktivitas kita kudu berlandaskan halal dan haram, ya kan? Apakah diperintahkan atau dilarang Allah SWT. Contohnya pola pikir ya, kita kudu cerdas dan kritis menilai informasi. Kalau ada ide-ide dari luar ya, yang berasal dari barat misalnya, ada ide tentang lesbian. Wah, itu Mbak. Pokoknya cewek suka sama cewek harus dilegalkan nih. Nah, ini kita harus menilai dulu, ada nggak nih yang namanya gagasan lesbianisme itu di dalam Islam, boleh nggak nih, gitu kan? Jangan asal setuju aja. Kalau ada yang mengopinikan sex before marriage, nah, diajarkan nggak nih dalam Islam? Gitu, jadi jangan asal membebek aja gitu ya. Terus dari penampilan fisik, nah seorang muslimah sejati itu pastinya menutup aurat dong gitu kan. Terus dari gaya sikap, nah dia mesti ramah, murah senyum ya, karena di dalam Islam Rasulullah memerintahkan bahwa senyum itu adalah ibadah gitu ya. Bagian dari sedekah yang paling ringan kan senyum gitu ya. Gak perlu modal kan kalau senyum ya. Iya betul Mbak. Iya. Nah, kemudian dari cara bergaulnya juga khas. Misalnya membatasi diri dari pergaulan bebas. Pokoknya yang namanya muslimah nggak kenal deh yang namanya pacaran gitu kan. Atau TTM. Nah, apa tuh TTM? Apa Mbak? Teman tapi mesra gitu kan. Atau HBS. Apalagi tuh Mbak? Wah, ini kan juga ngetren di remaja ya, hubungan tanpa status ya. Oh iya. Nah, terus kalau dilihat dari tempat nongkrongnya nih, nah, muslimah juga beda nih, bukan di kafe-kafe atau diskotik ya, atau di mall-mall misalnya, tapi lebih suka dia misalnya menghadiri majelis-majelis zikir, kajian keislaman, seminar Islam, dan lain-lain. Pokoknya dari segi penampilan, pola pikir, pola sikap, semuanya beda deh, dan semuanya harus Islami gitu. Oh,
Jadi dengan identitas seperti itu, mestinya kita bangga ya Mbak ya jadi seorang muslimah. Iya, kudu itu. Bahkan mestinya kita malu ya kalau sebagai muslimah, tapi gaya hidup dan kepribadian kita malah nggak mencerminkan jati diri sebagai muslimah. Terutama pastinya mesti malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya tiap muslim wajib terikat pada aturan Allah gitu kan. Seluruh perbuatan manusia bakal dimintai pertanggungjawaban di hari akhir, termasuk kita kaum remaja gitu kan. Coba nanti dibuka ya di surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ulan. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah loh, jadi setiap kita mengikuti gaya hidup dari barat, nanti bakal ditanya gitu kan di akhirat, kenapa kamu ngikutin itu? Padahal itu nggak diajarkan dalam Islam gitu. Lagi pula kalau kita ikut-ikutan tren yang nggak diajarkan Islam, perbuatan kita itu bisa jadi bakal sia-sia gitu. Gak bakal mendulang pahala deh, malah mungkin mengundang dosa gitu kan. Nah ini sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, maka perbuatan itu akan tertolak. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi rugi banget deh kita kalau ngikut-ngikutin perbuatan yang nggak dicontohkan dalam Islam. Udah nggak mendatangkan pahala, malah bisa mengundang dosa gitu. Tapi kan nggak mudah Mbak untuk bertahan di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah gimana dong Mbak caranya? Iya emang benar juga sih Mbak Fatimah ya, nggak gampang kok mempertahankan kepribadian Islam kita. Karena kita hidup di tengah alam yang cenderung sekuler ya, yang memisahkan agama dari kehidupan tadi. Tapi kalau ada kemauan, insya Allah bisa kok. Caranya mudah banget, jangan bosen-bosen memperkuat iman, ya kan? Tambah terus tuh pemahaman dan sakofah Islam kita. Gak usah segan-segan bertanya, diskusi, dan dialog dengan orang-orang yang kita anggap lebih paham Islam. Terus selektif lah kita pilih teman, cari yang bisa ngajak ke jalan kebaikan. Jadi jangan asal gaul gitu ya, gaulnya harus gaul dengan orang-orang yang bisa menambah keimanan kita. Terakhir tentunya harus banyak-banyak doa, mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah. Emang sih mestinya lingkungan juga turut jadi benteng ya buat menjaga iman kita. Artinya negara dengan berbagai kebijakannya harusnya bertindak sebagai penjaga akidah umatnya, termasuk juga akidah para remaja ya, supaya terwujud lingkungan yang islami, supaya mereka tidak mudah tergoda dengan pengaruh-pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan akidah Islam. Gimana caranya? Negara harusnya mencegah pengaruh-pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu, misalnya melarang peredaran berbagai sarana dan prasarana yang bisa merusak akidah, majalah-majalah porno atau mungkin majalah-majalah yang menayangkan gaya hidup barat gitu ya, harusnya nggak boleh gitu ya beredar. Dengan lingkungan yang islami itu, kita berharap gak sulit buat muslimah untuk tampil pede dengan ciri khas keislamannya. Makanya kalau mau lingkungan kita islami, sebagai remaja muslimah kita juga harus ikut berjuang bersama-sama menciptakan gimana sih kondisi di sekitar kita supaya islami, mulai dari keluarga, teman-teman kita, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan gitu ya. Kalau semua lingkungan kita udah islami, insya Allah mudah kok kita untuk tampil pede dengan identitas kemuslimahan kita. Wah, kayaknya seru banget nih obrolan kita kali ini. Tapi sayangnya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita kali ini. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberi kritik, saran, atau masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan pendengar budiman klik di www.gaulislam.com.
Saya Fatimah Zahro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Fatimah. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini, berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007, dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.